ular teman-teman. Yang rumah kosong terus banyak puing-puing kayak begini. Sekarang jadi tempat istimewa buat dia karena puing-puing dia bang. Jadi tempat jadi oke nih bang. Jadi tempat ini istimewa banget buat kayak ular teman-teman. Ini lihat. Mana bang? Itu. Iya tuh ular tuh. Weh. Ada bang. Gede banget bang. Ini. Teman-teman. Ini ular. Ini teman-teman ular ini. Ini gila. Nih kobra Jawa teman-teman. Ini. Nah ini teman-teman ini ular sendok nih atau ular kobra Jawa teman-teman. Nah ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dari komunitas reptil Ciseng. Oke teman-teman, di video kali ini Emon bersama komunitas reptil Ciseng. Nah ada yang kita kedatangan tamu nih, ada yang beda teman-teman. Tamu siapa bang? Nah kita kedatangan tamu dari YouTuber nih Ngon. Iya YouTuber nih, namanya Bang Jamal. Nama YouTube-nya apa bang? Oke, nama channel saya Jamal The Explorer. Jamal The Explorer teman-teman. Oke teman-teman, jangan pada saksiin juga tuh channel-channel Bang Jamal The Explorer tuh. Seru-seru juga teman-teman. Nah buat teman-teman, kita endingnya apa nih bang hari minggu ini nih? Jadi gini bang, ada salah satu warga hubungin saya bahwa di samping rumahnya itu sering ada ular mundar-mandir bang. Oh sering ada mundar-mandir? Iya, di rumah kosong. Oh di rumah kosong? Ya. Oh, ular apa itu bang? Jadi ada satu anak katanya ngelihat kemarin. Si ularnya itu bisa berdiri. Oh bisa berdiri gini? Nyendok begini bang. Oh ular kobra itu pasti bang, ular kobra teman-teman. Karena kalau bisa nyendok itu pasti ular kobra tuh, pasti kemungkinan besar itu ular kobra tuh yang bisa nyendok begitu dia doang tuh. Kenapa? Kalau kecuali kalau di dapur, kalau lagi lapar kita ngambil sendok, nah itu bang, kalau lagi makan tuh. Sendok itu bang. Yaudah langsung nih bang yuk. Yuk teman-teman sahabat komunitas reptil Ciseng, jangan lupa yuk saksiin channel kita, jangan lupa jangan skip-skip tuh channel kita tuh. Kenapa? Kalau kalian skip-skip muka kalian pada bau penyon begitu tuh, jelek banget tarinya, makanya jadi skip-skip videonya. Ayo langsung yuk, jangan skip-skip teman-teman. Kalau di skip mukanya pada bau peng. Yuk bang Jamal yuk, yuk langsung yuk. Anak-anak hubungin si Tony galak, yuk kita berangkat. Sehat ya. Wah, penakut ular nih. Sehat. Sehat terakhir sih. Sehat, Pak. Sehat. Mudah-mudahan sih ada ya. Pakai begini-gini ya. Iya, gini aja deh. Taruh belakang aja deh. Itu kulitnya. Kulitnya segede tangan nih lah. Pada sini ya. Iya. Siapa? Nah, kemarin anaknya ini nih sebelah lagi duduk di depan sini nih. Itu palanya sih gede gini. Jadi saling jumpa, anak kabur ke dalam, ular kabur ke sini. Oh ya kaget kali ya. Sama kaget. Ini lubangnya apa gimana? Ya. Oh, di sini kita tebus panjang gitu kan. Oh, naja ini. Kobra Jawa ini, Pak. Apa? Kobra Jawa ini kemungkinan kalau di lubang kayak gini. Tapi tetap beracun ya? Iya, beracun emang sih. Tapi di dalam udah sempet dicari. Belum. Oh, Baru nebang-nebang. Takutnya di atas. Iya. Apa? Plafon. Oh, ya udah. Bisa nggak di atas dia? Kalau naik sih kemungkinan bisa. Kalau biasa tapi kalau yang di atas ular kolobrit biasanya Pak, ular pohon. Kobra Jawa itu suka yang gini gendut ya? Kobra Jawa tuh biasanya di lubang-lubang tuh dia. Tinggi 180 ya. Suka yang gini gendut Kobra Jawa. Mana langsung kita itu aja. Saya mau minta izin Pak, langsung coba cek ke dalam aja kali dulu ya. Saya periksa dulu ya. Kalau saya mah kagak berani. Iya. Ayo Pak. Iya. Jangan ke dalam. Dari telurnya. Oh, kira-kira telur bukan nih, Bang? Bukan, Bang. Ayo. Telur podong. Mana garis? Nih,
Ular Ini telur gimana bukan ini? emang jadi salah satu tempat yang cocok. Oh, bukan. Tapi lawan jadi emang udah terlalu lama di tempat, jadi jarang peduli sama masyarakat ya. Jadi tuh ya, jadi salah satu tempat sarang lawan. Teman-teman kita lihat lubang ini kemungkinan ada satu lubang tikus. Nah biasanya kalau ada tikus itu biasanya dilindungi sama ular-ular teman-teman, karena mau koleksi ular itu biasanya tikus teman-teman. Coba ya teman-teman diangkat ini ya. Ini memang nih. Ular teman-teman, yang rumah kosong terus banyak puing-puing kayak begini. Sekarang jadi tempat istimewa buat dia karena puing-puing dia bang. Jadi tempat jadi oke nih bang, jadi tempat ini istimewa banget buat kayak ular teman-teman. Ini lihat nih. Teman-teman, mana bang? Iya tuh ular nih. Ada bang. Gede banget bang. Ini tuh pasang tuh. Kamera sini teman-teman. Tuh lihat teman-teman. Gila kita cari-cari. Ternyata ada di sini dia teman-teman. Tuh lihat tuh. Gila. Ini lihat teman-teman. Teman-teman dia. Lihat teman-teman nih. Wih, ini mau kobra Jawa ini teman-teman. Wih, gila banget tuh teman-teman. Wih, tuh lihat teman-teman. Wih, gila. Gila ini masuk sama mata bang. Ini ularnya bisa nembur teman-teman. Gila. Ini teman-teman ya. Ini ularnya. Ini teman-teman ularnya nih. Ini gila. Ini kobra Jawa teman-teman. Ini teman-teman nih bang nih ularnya sini. Nih teman-teman nih ularnya nih teman-teman. Ini gila. Kobra Jawa teman-teman. Pantas aja yang tadi dibilang. Kobra Jawa apa king kobra bang? Ini di kobra Jawa nih bang. Yang tadi dibilang masyarakat yang katanya ularnya katanya sering bolak-balik, ya. yang sering nyendok itu ini dia berarti benar ular kobra teman-teman. Yang tadi katanya ketemu sama anak kecil itu iya, ya? yang anak kecil katanya ngelihat katanya ularnya nyendok begini, jadi kalau mau makan nasi kita mau kecentong terus kita makan terus kita masuk ular sendok sama itu. Bukan, teman-teman, jadi ngantuk tuh. Nah ini teman-teman ini ular sendok nih atau ular kobra Jawa teman-teman. Nah ini itu ular bisa nyembur nih bang. Sebenarnya posisi emang nih kalau begini bang, posisi kita kalau posisi ular dan di hadapan kita ini cukup berbahaya teman-teman. Karena apa? Ular ini kan bisa nyembur. Ketika dia menyembur, dia akan memunculkan semburan bisa ularnya. Nah itu bisa mengenai mata kita tuh. Nah kalau posisi kita di atas kayak begini, nah itu agak sedikit aman teman-teman. Karena apa? Kita tidak pakai safety untuk bagian mata teman-teman. Yang kita takutin itu mata safety-nya teman-teman. Karena apa? Ketika ular ini menyembur, dia akan menyemprotkan bisa ularnya ke mata. Itu akan mengakibatkan iritasi mata teman-teman. Dan itu bisa mengakibatkan pembutaan tuh bang. Bisa buta juga Bisa bang? buta, bisa mengakibatkan pembutaan. Makanya kalau kita telat penanganannya, itu bisa mengakibatkan pembutaan teman-teman. Nah ini nih kobra Jawa teman-teman. Gila ini biasa udarnya tuh. Gila. Ayo bang, cuman, ayo bang, beres ayo bang. Ayo. Ini gede banget bang, sana berapa? Ayo bang, beres aja bang. Ini teman-teman, ini kobra Jawa teman-teman. Nah kalau kobra Jawa ini kan lumayan cukup bisa nyembur teman-teman. Iya. Jadi sebenarnya kita harus bisa menggunakan pelindung diri seperti mata tuh. Berhubung ini nggak ada, jadi minta karung masyarakat, minta karung. Iya. Minta karung sama masyarakat di luar, minta karung teman-teman. Jadi kita harus bisa buat merescue dia teman-teman. Karena ini kan ular yang katanya meresahkan banget ya bang ya. Iya. Meresahkan banget buat masyarakat di sekitar sini teman-teman. Jadi ini kita mau rescue nanti biar kita rilis lagi ke alam ini teman-teman. Wih gila, gimana nggak besar, ini tuh cukup besar teman-teman. Ini sekitar hampir 1,5 meter nih, 2 meter ya bang.
Ayo Bang Jamal mau rescue ularnya, ayo Bang. Kali mau bermain sama ular, kali mau cium-ciuman, yuk. Nih teman-teman. Karungnya Bang. Karung. Nah, nih teman-teman. Nih kita mau rescue ular teman-teman. Gile. Nih ular seperti ini teman-teman, ini sensitif banget. Nah, ini Bang, ular seperti ini. Ini ular yang mengandung sitotoxin tuh, bisanya tuh. Nah, itu yang menyerang sel plasma dia. Nah, antara ular kobra atau king cobra. Nah, king cobra itu kan mengandung bisa yang neurotoksin ya, yang menyerang jantung sama menyerang saraf-saraf otak. Nah, kalau dia itu menyerang sel plasma. Nah, ada lagi Bang yang menyerang ini, saraf-saraf cinta. Asmara itu teman. Karena kan buat masyarakat di wilayah sini kan takut ya, karena kehadiran dia katanya udah berapa ekor dibunuh sama lingkungan di masyarakat setempat teman-teman. Nah, kalau kita rescue, kita selamatin, kita rilis lagi ke alam gitu Bang. Makanya, nih lihat kita buat rilis dia teman-teman. Yang kita takutin tuh kayak begini nih. Kenapa dia kalau udah kayak begini dia udah siap-siap buat menyerang. Kenapa jenis kobra Jawa atau king cobra ini tuh ular yang teritorial banget tuh. Jadi tuh kalau kita ada di hadapan dia atau di wilayah tempat dia yang sekiranya itu wilayah kekuasaan dia, itu dia akan menyerang kita teman-teman. Kenapa? Ini tuh menurut dia ini kan tempat yang biasa dia pakai buat mondar-mandir nih. Tempat yang biasa dia ada di habitat dia di sini nih. Nah, ketika dia diusik, dia akan menyerang teman-teman. Kenapa? Ini tuh tempat dia nih. Wilayah tempat dia ya, ini wilayah kekuasaan dia teman-teman. Tuh lihat. Gile, ini ularnya lumayan gede banget teman-teman. Wih, itu teman-teman dia kalau usik aja lihat teman-teman. Wih. Nah, posisi tuh posisi usik begitu ketowel. Makanya ngeri banget tuh kalau dilihat sama anak-anak. Kalau keinjak tuh kayak begitu tuh, wih dia akan menyerang teman-teman. Tuh lihat teman-teman. Ini ularnya teman-teman. Gimana Bang? Ayo, Bang Jamal yang mau rescue, boleh? Ayo. Udah, ayo Bang Jamal mau rescue ular ya. Ayo. Nih teman-teman. Beneran, kamu di sini sama teman-teman KSC lagi dibantu ngerescue kita ini sama dari Bang Jamal. Nah Bang Jamal kali mau pesen-pesan buat ulahnya gimana? Gimana sih? Lu kasih Jadi untuk sahabat kalau menemukan langsung seperti ini, nah ini ada caranya. Kalau memang berani, kalau tidak berani ya bisa panggil Anima Rescue setempat aja ya. Pokoknya nih masyarakat nih harus tahu nih. Ketika masyarakat melihat ular seperti ini, kalau seumpamanya itu ada di lingkungan rumah atau di dalam rumah, itu lebih baik buat masyarakat dipesan Emon. Kalau sekiranya masyarakat emang udah nggak bisa ngerescue-nya atau merilis dia ke alam, ke tempat yang lebih aman, dibunuh nggak apa-apa ya Bang? Itu jalan salah satunya, yang satu-satunya karena yang penting untuk menyelamatkan diri kita dulu Bang. Keselamatan kita nomor satu teman-teman. Karena apa yang kita takutkan? Ketika ular ini kita tidak bisa merescue-nya atau menyelamatkannya, ketika kita untuk memberanikan memegangnya, kita kegigit, kepatuk. Nah, itu berbahaya itu banget. Berbahaya banget itu. Konyol Bang ya. Konyol itu. Kita bisa mati konyol kan? Benar teman-teman. Begitu ceritanya teman-teman. Ayo Bang Jamal rescue. Nah, teman-teman. Nah, emang kasih tahu nih teman-teman, kalau kita mau rescue ular seperti ini teman-teman. Nah, jangan pernah memegang karungnya teman-teman. Kenapa yang kita takutin di bagian karungnya ini nih bahaya nih teman-teman ketika kita mau ngerescue si ularnya. Nah, kita menggunakan 2 kali teman-teman. Nah, nih kita usahakan tuh teman-teman. Si karungnya jangan dipegang, yang kita takutin tuh kita malah bahaya tuh. Ya Bang. Iya. Bahayanya apa? Kita takut kepatuk di bagian karungnya. Nah, kayak gini teman-teman. Biarin aja dia masuk jaga. Ini ketika dia udah masuk, nah barulah kita pegang nih segini teman-teman. Nah, berilah dia kesempatan untuk masuk. Kenapa? Setiap ya teman-teman. Yang kita takutin itu di bagian kepalanya dia akan berbalik. Kalau kita nggak ditekan bagian sini ya Bang. Nih teman-teman biar dia masuk sendiri. Mas Bang itu. Tuh. Nah, tuh lihat tuh. Masuk ayo. Masuk sana. Nah, nih teman-teman, dia udah mulai masuk. Dia udah bisa kita rescue. Nah, tuh kayak begini teman-teman. Nah, kalau udah kayak begini, nah ini karung ini kita letakkan seperti ini teman-teman. Karena ini untuk mewaspadai di bagian kepala itu akan berbalik ke atas tuh ya Bang. Nih teman-teman, nih caranya teman-teman. Kita gulung si karung ini teman-teman nih untuk mencegah si bagian kepala ular itu berbalik ke atas atau menaik ke atas lagi teman-teman. Nah, kemungkinan kita ikat pakai tali seadanya teman-teman. Nah, kayak begini teman-teman. Kalau udah kayak begini, nah baru dah ularnya bisa kita selamatin teman-teman. Nah, tuh teman-teman. Nih. Nah, kayak begini teman-teman nih. Nah, nih. Tuh, kan, udah aman kan? Gimana nih Bang Jamal? Dapat nih, kita udah dapat satu teman-teman. Nanti bakal kita tunjukin ke warga ini ularnya teman-teman di bawah belakang. Warga karena warga pada takut, dia nggak berani nyamperin kita ya untuk membantu ngerescue di dalam rumah ini teman-teman. Karena dia sangat sensitif banget katanya sama ular, dia takut. Gimana nih Bang hasilnya? Ada pesan-pesannya nggak Bang buat ular ini? Mungkin nanti setelah ini kita langsung Langsung ke warga. ke warga. Langsung pamit
Kita pamit sama warga. Ini kita udah dapat hasilnya. Nanti kita tunjukin sama salah satu warga, teman-teman atau masyarakat sekitar situ. Nah, buat teman pesan-pesannya, buat Bang Jamal sih pesannya. Oke, Buat untuk sahabat semua jangan pernah melakukan tanpa ada keahlian ya. Benar, Nah, karena itu cukup bahaya banget. cukup ya, Bang. bahaya banget. Karena apa yang kita takutkan, ketika kita merescue ular ini, teman-teman, ketika ular ini tergigit sama diri kita sendiri, kita berusaha buat menyelamatkannya, tapi itu malah terjadi membahayakan buat kita. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, gimana nih Bang Jamal? Ada pesan buat teman-teman Bang Jamal? Oke, untuk sahabat semua ya, terima kasih banyak telah memberikan informasi ya. Semoga untuk kedepannya apabila ada apa namanya Bang, ular masuk ke dalam lingkungan rumah, bisa langsung hubungi KRC untuk rescue. Oke. Ya, jangan lupa juga selalu dukung channel KRC. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, Bang Jamal, terima kasih. Nah, teman-teman, pesan Emon dari teman-teman KSC. Jadi, buat teman-teman atau yang di lingkungan di lingkungan wilayah tersebut. Nah, buat teman-teman pesannya. Nah, dimanapun kalian berada, ketika kita ada di ketika kita ada di sekitar rumah kita atau di lingkungan alam, kita tidak bisa menyalahkan ular ada di lingkungan alam atau di lingkungan rumah kita, teman-teman. Ketika ular masuk ke rumah, kita jangan pernah menyalahkan ular tersebut. Karena apa? Mungkin itu sebelum terjadinya rumah ini, sebelum ada rumah ini, itu mungkin tempat habitat dia, itu mungkin tempat alam dia, mungkin itu tempat lama dia tinggal di situ. Nah, ketika itulah dibangunlah rumah ini, teman-teman. Ketika sudah dibangun rumah ini, nah tempat dia, nah ada di bawah, umpamanya ada di bawah rumah ini, dia bisa aja menyerang di bawah kaki-kaki rumah ini, teman-teman. Jadilah sarang si ular ini tersebut, teman-teman. Makanya kita tidak bisa menyalahkan ular tersebut atau menyalahkan lingkungan tersebut. Karena apa? Memang dulu habitat kita udah hubungan timbal balik kita bersama, jangan pun ular, binatang lain pun ada di sekitar kita ya Bang. Jadi kita jangan pernah menyalahkan ular tersebut, teman-teman. Nah, pesannya buat teman-teman sahabat komunitas Ciseeng, pokoknya buat masyarakat dimanapun kalian berada, selalu harus bisa menjaga ekosistem kita, menjaga kelestarian kita. Nah, jangan lupa nih teman-teman, karena apa? Dia pun makhluk hidup, kita makhluk hidup, sama-sama harus kita jaga, harus kita cintai. Karena apa? Ketika makhluk hidup pengen bebas, ketika bebas dari lingkungan manusia, itu kita tidak bisa menyalahkan dia ada di lingkungan manusia. Karena apa? Dia pun makhluk hidup, dia butuh kebebasan, dia pun butuh yang namanya hidup ya Bang. Jadi dia butuh hidup buat lingkungan kita. Karena apa? Itu yang bisa menjaga ekosistem kita. Ketika ranting-ranting tikus mulai semakin banyak, itu hama tikus semakin banyak, nah itu akan dihabiskan sama dia, teman-teman. Nah, yaudah Bang, gimana nih Bang? Enak Bang? Langsung pamit aja Yaudah, ya. langsung pamit aja. Yaudah teman-teman, kita langsung pamit aja teman-teman. Oke, sahabat komunitas Garut Ciseeng dimanapun kalian berada, saksikan terus dari kita. Video kita sangat menarik terus ya. Kita masih mau explore, kita masih mau cari perilis atau hewan atau rescuean tentang jenis hewan ular, teman-teman. Yaudah teman-teman, jangan lupa disaksikan terus channel kita, jangan lupa di subscribe yang kita dari komunitas Reptil Ciseeng. Teman-teman, kita semua pamit sama warga di sana di luar, teman-teman.